Oke, halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya berada di depan stasiun Blitar, akan melakukan perjalanan naik kereta api Brantas. Nah, kereta api Brantas itu merupakan kereta api yang melayani rute dari Blitar ke Pasar Senen dan melayani kelas ekonomi dan eksekutif. Pada perjalanan kali ini saya naik di kelas ekonomi karena kereta api Brantas baru saja ganti rangkaian di kelas ekonominya. Upgrade kasta kelas ekonomi menjadi ekonomi Kemenhub. Wow, seperti apa keretanya dan seperti apa perjalanan kereta api Brantas kali ini? Oleh karena itu, simak terus videonya sampai selesai. Oke teman-teman, sekarang saya sudah boarding dan masuk ke dalam stasiun Blitar. Nah, sekarang jam 1 lebih 10 menit. Di jalur 1 ada kereta api Parsel Selatan, Parsel Tengah teman-teman, dari stasiun Kembung Bandan Jakarta tujuan Malang. Dan di jalur 2 ada kereta api Penataran. Tadi saya dari Bangil naik kereta api Penataran yang ada di jalur 2. Ini kalau tidak salah kereta api parselnya terlambat teman-teman. Yang seharusnya tadi silang Penataran yang saya naiki itu di stasiun Megrok ya. Ini malah ketemunya di Blitar, terlambat sekitar 1 jam lebih nih. Dan seharusnya Penataran yang ada di jalur 2 itu, nah itu Penataran yang saya naiki. Seharusnya Penataran yang saya naiki itu silang dengan kereta api Doho di Blitar. Tapi malah adanya kereta api Parsel. Dohonya sendiri mungkin ada di belakang Parsel. Dan ini lokomotifnya dilepas teman-teman, lokomotif kereta api Parsel. Nah itu tidak ada. Sepertinya langsir ya, entah ganti lokomotif atau menambah kereta luar dinas. Nah teman-teman, ini dia rangkaian kereta api Parsel Tengah dari Kampung Bandan tujuan Malang. Ini rutenya via jalur selatan, via Purwokerto, Jogja. Dan itu lokomotifnya kelihatan kayaknya habis lepas luar dinas deh. Ini lokomotifnya aja teman-teman. Kita coba lihat proses gandengnya ya. Lumayan. Oke teman-teman, ini proses gandeng. Nah, lokomotif sudah digandeng dan ini dia lokomotif dinasnya. Lokomotif dinas kereta api Parsel CC017701 atau nomor lamanya CC0101 Dependuk Sidotopo. Merupakan CC01 pertama nih. CC01 nomor urut pertama buatan tahun 1977. Wow, tertua juga ini. Ngeri. Dan oke, ini dia rangkaian Parsel jalur 1. Jalur 2 itu ada kereta api Penataran yang saya naiki tadi. Dan jalur 3 itu kereta api Brantas yang akan saya naiki sebentar lagi. Jadi kereta api Penataran yang saya naiki tadi itu tiba di Blitar jam 1 lebih 5 menit. Sedangkan Brantas berangkat dari Blitar jam 14.00. Jadi saya transit di stasiun Blitar ini sekitar 55 menit saja. Dan di jam-jam segini ternyata rame. Kebetulan rame. Ini ada kereta api Parsel yang terlambat. Full jadi teman-teman, jalur 1, 2, 3, dan 4 bahkan. Ada rangkaian simpan. Nah teman-teman, ini dia yang di jalur 2 sekarang adalah kereta api Penataran yang saya naiki tadi. Dan jalur 1 ada kereta api Parsel. Parselnya berangkat ya. Berangkat dari stasiun Blitar melanjutkan perjalanan ke stasiun Malang. Nah, yang di jalur 2 ini Penataran yang saya naiki di stasiun Blitar berganti nama menjadi kereta api Doho. Jadi rutenya dari Surabaya, Malang, Blitar, kereta api Penataran, dan lanjut dari Blitar, Kertosono, Surabaya dengan nama kereta api Doho. Nah, untuk lokomotif dinasnya yang dinas Penataran Doho ini pakai CC03 teman-teman, 03 9810 Dependuk SDT Sidotopo. Dan jalur 3 ada kereta api Brantas yang akan saya naiki sebentar lagi.
lokomotifnya masih belum tersedia, belum nempel ya. Dan ini ekonomi yang dipakai kereta api berantas menggunakan ekonomi Common Hub, teman-teman, dengan formasi kursi 22, kapasitas 80 penumpang. Nah teman-teman, ini kereta api Doho masuk jalur 1 stasiun Blitar. Kereta api Doho ini sesampai di Blitar akan berganti nama menjadi kereta api Penataran. Nah teman-teman, jadi yang ada di jalur 1 sekarang ini kereta api Doho dari stasiun Surabaya Kota, Kertosono, Kediri, Blitar berganti nama menjadi kereta api Penataran ke arah Malang, Bangil, Sidoarjo, dan Surabaya Kota. Nah yang ada di jalur 2 ini kebalikannya, sebelumnya Penataran menjadi kereta api Doho. Nah teman-teman, ini ada satu lokomotif keluar depo. Sepertinya itu lokomotif dinasnya kereta api berantas yang akan saya naiki. Itu keluar depo, dilangsir ke arah barat ya. Wih, sempat ngebul teman-teman. Oke, lokomotif sudah digandeng. Dan ini kereta api Doho berangkat dari stasiun Blitar. Doho dulu yang berangkat ya, yang di jalur 2. Atau kereta api Penataran yang saya naiki tadi, dari Bangil ke Blitar. Nah teman, itu dia lokomotif dinas kereta api berantas yang akan saya naiki. Saya tidak ke depan lokomotifnya ya, karena lokomotifnya tuh jauh banget dan tidak dapat peron. Lokomotif dinasnya adalah CC 2018908 DPI Madiun, atau nomor lamanya CC 20180R. Oke lah, ini kereta api berantas yang saya naiki sudah tersedia. Dan mungkin penumpang sudah diperbolehkan masuk ya, karena di jalur 2 sekarang kosong. Oke lah, mari kita masuk ke dalam kereta. Bisa teman-teman lihat di belakang saya, di jalur 3 itu adalah rangkaian kereta api berantas melayani kelas ekonomi dan eksekutif. Ekonominya sebelumnya itu menggunakan ekonomi 106 tempat duduk dengan konfigurasi kursi 32 hadap-hadapan. Tapi semenjak angkutan lebaran ini, kereta api berantas ganti rangkaian ekonomi menjadi ekonomi Common Hub dengan kapasitas 80 penumpang dan konfigurasi kursi 22. Ini lebih nyaman sih teman-teman. Kalau ekonomi sebelumnya itu adu dengkul, mepet banget dengan penumpang depannya. Kalau ini lebih longgar. Ya meskipun sama-sama berhadapan ya, tapi ekonomi Common Hub yang dipakai berantas ini lebih longgar. Dan ini di jalur 1 berangkat kereta api Penataran menuju stasiun Malang, Bangil, dan Surabaya Kota.
Nah teman-teman, untuk susunan rangkaian kereta api berantas ini dimulai dari belakang lokomotif, ada satu bagasi, lalu belakangnya ada ekonomi 1, ekonomi 2, ekonomi 3, ekonomi 4, ekonomi 5, ekonomi 6, membawa 6 ekonomi. Lalu di belakangnya lagi ada kereta makan sekaligus pembangkit genset untuk menghidupkan kelistrikan dalam kereta. Lalu belakangnya lagi ada 3 kelas eksekutif. Dan dalam perjalanan kali ini saya naik di ekonomi 1. Ekonomi 1 ada di depan, di belakang bagasi. Tapi ekonomi 1 tidak dapat peron. Kita naik dari ekonomi 5, pokok yang dapat peron teman-teman. Oke lah, mari kita masuk ya. Sudah diperbolehkan masuk nih. Dan akan diberangkatkan jam 14.00, kurang lebih 15 menit akan berangkat. Nah teman-teman, kereta ekonomi tipe Kemenhub buatan tahun 2010, 2011, 2012, dan 2014. Tapi di rangkaian ini tahun 2011 dan 2012 teman-teman. Contohnya ini di ekonomi 4 K301219 Dependuk Blitar. Kereta api berantas ini memiliki kecepatan maksimal sampai 100 km per jam dikarenakan menggunakan tren Mark E seperti yang tertera pada papan di kereta ini teman-teman. E artinya batas kecepatan 100, 40 adalah berat maksimal 40 ton, dan 5 adalah jenis boginya. Kereta ini menggunakan bogi jenis K5. Nah, jadi dalam satu rangkaian full dari depan sampai belakang, mulai bagasi, ekonomi, kereta makan, eksekutif, tremaknya minimal E dan kecepatan selama perjalanan maksimal 100 km per jam. Ya menurutku lumayan lah. Yang penting tidak 90 km per jam. Itu pelan banget. Kasta kelas ekonomi subsidi itu, kereta lokal. Oke, mari kita masuk di ekonomi 4. Karena ekonomi 1 ini tidak dapat peron ya. Nah, wih, dingin teman-teman. Ekonomi 3 K301221, kapasitas 80 penumpang. Oh ini lebih gelap, lebih redup. Ekonomi 2 K301108. Ekonomi 1 yang saya naiki, wah masih kosong teman-teman. Bernomor K301011. K3 adalah kereta ekonomi buatan tahun 2010 teman-teman. Dan di sini sudah dilengkapi CCTV untuk keamanan. Dan ini dia kereta yang saya naiki. Masih sepi dan tidak terlalu terang ya lampunya ya. Saya duduk di nomor 1 teman-teman. Jadi paling ujung ini, ujung depan pula. Nomor 1 lah, di 1A, bener-bener ujung, bener-bener pojok. Nah teman-teman, yang ada di jalur simpan atau jalur berapa ini? Jalur 4 dan 6. Ini jalur 4 ada rangkaian kereta api Kahuripan. Relasi dari stasiun Blitar tujuan Kiara Condong Bandung dengan kelas ekonomi merupakan kereta yang disubsidi menggunakan ekonomi tipe 106 tempat duduk, formasi kursi 32 ada hadapan. Lalu di jalur 5 ada kereta api Singasari dari stasiun Blitar tujuan Pasar Senen, rute yang sama dengan kereta api berantas, tapi Singasari ini lewat Jogja, sedangkan berantas ini lewat Semarang. Singasari dengan kelas ekonomi dan eksekutif, ekonominya menggunakan ekonomi modifikasi. Ini sebelumnya ekonomi lawas, ekonomi 106 tempat duduk, kursinya sudah dimodif menjadi kursi ala kereta premium. Seperti ini. Saya sudah pernah naik kereta api Singasari ya. Video tripnya ada di sini. Lumayan mantep sih, lumayan enak kereta ekonomi seperti ini. Tapi dengan hadirnya kereta ekonomi yang terbaru, New Generation, seperti New Generation modifikasi dan New Generation yang baru, stainless, ini kereta ekonomi modifikasi yang kursi premium sudah tergantikan kenyamanannya. Sudah lebih nyaman yang New Generation, teman-teman, menurutku. Ini dia papan pemberhentian kereta api berantas, dimulai dari stasiun Blitar, berhenti stasiun Ngunut,
Tulungagung, Kediri, Papar, Kertosono, Nganjuk, Caruban, Madiun, Magetan, Ngawi, Walikukun, Sragen, Solo Jebres. Lalu di Solo Jebres Brantas belok ke kanan ke arah jalur tengah, berhenti stasiun Gundi dan bergabung ke jalur utara, berhenti stasiun Semarang Tawang Bang Jateng, berhenti Pekalongan, Tegal, Brebes, Cirebon, Brujakan, Jatibarang, Bekasi, Jatinegara, dan berakhir di Pasar Senen, Jakarta. Kereta api Brantas. Nama kereta api ini diambil dari nama sungai terpanjang kedua di Pulau Jawa, yaitu Sungai Brantas. Kereta api ini diresmikan pada tanggal 1 Oktober 1998 dengan relasi dari Kediri ke Tanah Abang via Manggarai. Saat itu, kereta api Brantas menggunakan kelas full ekonomi buatan PT Inka tahun 1998. Lalu, pada 1 Januari 2013, PT KAI saat itu mengubah tujuan akhir kereta api Brantas menjadi ke stasiun Tanjung Priuk. Lalu, 1 November 2014, PT KAI mengubah tujuan akhirnya lagi menuju Pasar Senen, dan pada 1 April 2017, kereta api Brantas memperpanjang rutenya menuju Blitar, sehingga rutenya dari Blitar menuju Pasar Senen hingga saat ini. Kereta api Brantas menambah layanan kelas eksekutif pada akhir 2019. Saat itu melayani kelas ekonomi 106 tempat duduk dan eksekutif. Nah, lalu pada April 2024 atau saat musim mudik Lebaran 2024, kereta api Brantas mendapatkan upgrade layanan pada kelas ekonominya. Sebelumnya menggunakan ekonomi kapasitas 106 tempat duduk menjadi ekonomi Kemenhub dengan kapasitas 80 tempat duduk. Oke teman-teman, kereta api Brantas sudah diberangkatkan dari stasiun Blitar tepat pada pukul 14.00. Dalam perjalanan kali ini saya naik kereta api Brantas dari stasiun Blitar ke stasiun Madiun saja ya teman-teman. Tidak full trip sampai Jakarta Pasar Senen. Waktu tempuh dari stasiun Blitar ke Madiun ditempuh selama 2 jam 41 menit. Dan nanti dijadwalkan tiba di Madiun jam 16:41 atau jam setengah 5 lebih 10 menit. Pada perjalanan kali ini saya membeli tiketnya menggunakan tarif khusus. Jadi untuk kereta api Brantas di rute Blitar Madiun, tarif khusus di kelas ekonomi harganya 65.000 dan eksekutif harganya 80.000 teman-teman. Tarif khusus ini bisa dibeli 2 jam sebelum kereta api berangkat dengan memanfaatkan sisa kursi yang belum terjual. Nah, tarif khusus ini hanya ada di relasi tertentu saja dan di kereta api tertentu saja. Salah satu contohnya ini di kereta api Brantas dari Blitar ke Madiun ada tarif khususnya teman-teman. Oh, kita silang dengan kereta api Malioboro Express teman-teman. Wow. Nah teman-teman, baru saja kereta api Brantas melintas langsung stasiun Rejo Tangan. Di stasiun Rejo Tangan tadi kita bersilang dengan kereta api Malioboro Express. Malioboro Express dengan rute dari stasiun Purwokerto tujuan Malang dengan kelas ekonomi dan eksekutif. Ekonominya menggunakan ekonomi New Image tahun 2016. Oke teman-teman, pada pukul 14.17 awal 1 menit kereta api Brantas tiba dan berhenti di stasiun pertama, yaitu stasiun Ngunut. Berhenti jalur 1 dan di ekonomi 1 yang saya naiki tidak dapat peron ya, karena stasiunnya cuma ada di sana, tidak terlalu besar dan peronnya tidak terlalu panjang. Dan di sini di depan saya langsung ada bagasi dan lokomotif. Nah teman-teman, mari kita review ekonomi yang digunakan kereta api Brantas. Nah, pada perjalanan kali ini saya duduk di kursi nomor 1A, jadi paling ujung ya. Wah, di sini. Tapi berhubung ini sekarang masih sepi, jadi masih longgar, masih bisa pindah-pindah ya. Nah, kereta ekonomi yang digunakan kereta api Brantas adalah ekonomi Kemenhub dengan kapasitas 80 penumpang. Ekonomi Kemenhub sendiri ada 2 jenis ya, yang biasa dan ada yang difabel. Yang difabel itu kapasitas 64 penumpang. Bedanya kalau yang biasa itu pintunya ada di tengah seperti ini.
Akan tetapi kalau yang difabel itu pintunya ada di pinggir dan toiletnya lebih luas. Tapi ini yang digunakan adalah yang biasa, yang reguler. Meskipun yang reguler, yang biasa, tapi ini ditempeli stiker difabel, teman-teman. Nggak paham aku sih. Ini tempatnya kursi roda. Kalau yang difabel sih masuk akal ya, karena di sisi sebelah sini, di ujung depan dan belakang itu space-nya luas banget, sehingga bisa digunakan untuk kursi roda. Tapi untuk kereta ekonomi Kemenhub yang biasa, ini space-nya sama aja. Entah ini, kok bisa ada stiker kursi roda. Aneh juga. Nah, kereta ekonomi ini memiliki konfigurasi kursi 2 di kanan, 2 di kiri, sehingga gangnya bisa lebih luas, tidak sempit lagi. Dan karena kapasitas yang lebih sedikit, kalau sebelumnya kan Brantas ekonomi 106 penumpang, ini menjadi 80 tempat duduk, jarak antar kursinya menjadi lebih lebar, teman-teman, sehingga tidak lagi adu dengkul. Nah, seperti ini. Ya, meskipun masih tetap berhadapan dengan orang lain, tapi ini masih enak ya, karena jarak antar kursinya yang lebih luas. Nah, ini seumpama di depan ada orang, ini dengkulnya kira-kira ada di sini lah ya, jadi tidak adu dengkul. Untuk selepas stasiun Blitar dan ini berangkat dari stasiun Ngunut, penumpangnya masih sepi, teman-teman. Nah, di ekonomi 1 ini mungkin sekitar 5 orang aja. Oke, lanjut fasilitasnya ya. Fasilitasnya di sini terdapat gorden untuk menutup kaca apabila kepanasan. Lalu di sini ada tatakan meja untuk menaruh botol minuman ataupun HP atau benda-benda kecil lainnya. Di bawahnya ada 2 colokan listrik yang bisa digunakan untuk mengecas HP, laptop ataupun tablet. Sudah ada himbauannya ya, untuk HP, laptop, tablet. Tidak boleh untuk yang lainnya. Apalagi rice cooker ataupun termos, bisa-bisa jeglek, bisa-bisa mati lampu, teman-teman, mati listrik. Lalu kereta ekonomi ini menggunakan AC sentral, di mana tidak ada lagi AC split atau AC rumahan di tengah-tengah kereta atau di ujung. Ini menggunakan AC sentral sama seperti kereta kelas eksekutif. Nah, ini lubang-lubang AC-nya ada di sini. Lubang-lubang keluarnya udara AC ada di kanan dan kiri. Lalu di kursinya sendiri ini terdapat pegangan tangan biar lebih nyaman, dan kalau duduk biar tidak melebar-melebar ke arah gang ya. Ini tempat jalan soalnya. Kalau ada ini kan pegangan tangan bisa menjadi pembatas ya, pembatas tempat duduknya. Oke, lalu lanjut, di depan sini ada papan informasi berjalan menginformasikan nomor kereta ekonomi 1, tidak boleh merokok, dan nomor tempat duduk. Ini yang sebelah sini adalah D, C, B, A. Lalu di atasnya ini terdapat tulisan Kementerian Perhubungan. Lalu di bawahnya ada termometer yang menunjukkan suhu di dalam kabin penumpang sekarang, yaitu 26,4 derajat Celcius. Lalu di depan situ ada CCTV, teman-teman, untuk keamanan. Wah, mantep ya, sudah ada CCTV, jadi kita bisa lebih merasa aman saat dalam perjalanan. Tidak was-was lagi barang-barang kita dicuri, karena dengan adanya CCTV itu bisa dipantau. Dan ya, seperti ini kereta ekonomi Kemenhub yang digunakan Brantas saat ini. Sudah lebih nyaman dan lebih longgar juga, teman-teman. Ya, meskipun masih berhadapan dan masih kursinya tegak. Dan oke lah, seperti itu. Mari kita nikmati perjalanan kali ini naik kereta api Brantas. Oke teman-teman, pada pukul 14.32 awal 2 menit, kereta api Brantas tiba di stasiun Tulungagung. Di stasiun Tulungagung ini terjadi pengangkutan bagasi ya, barang-barang yang diangkut di bagasi. Dan untuk penumpang yang naik, ini ternyata banyak ya teman-teman. Nah itu, wah, terutama di kelas ekonominya. Wah, kayaknya mulai rame di stasiun Tulungagung nih teman-teman. Dan lebih ramai lagi mungkin nanti di stasiun Kediri.
Barusan kereta api berantas melintas langsung di stasiun Mujang, menyusul KA 407 kereta api Doho atau kereta api penataran yang saya naiki tadi dari stasiun Bangil ke stasiun Blitar. Itu kesusul berantas teman-teman di stasiun Mujang. Dan berjalan satu peta di stasiun Keras. Kita tadi bersilang dengan kereta api Doho juga, tapi yang Doho arah Blitar teman-teman, arah berlawanan. Dan kereta api berantas dua-duanya ini menang silang, semuanya melintas langsung. Yang berhenti itu kereta api Doho. Ya maklum sih, kereta api lokal ya harus mengalah. Dan oke teman-teman, sebentar lagi pemberhentian selanjutnya itu stasiun Kediri. Oke teman-teman, pada pukul 14.59 awal 2 menit kereta api berantas tiba dan berhenti di stasiun Kediri. Dan untuk penumpang yang naik makin banyak ya. Banyak banget yang naik dari stasiun Kediri. Wow. Makin banyak yang naik di ekonomi 1 teman-teman. Ya semoga saja di kursi saya, di kursi paling ujung ini, sudah ujung paling depan lagi. Semoga saja kosong ya sampai nanti di stasiun Madiun. Oke teman-teman, pada pukul 15.17 awal 1 menit kereta api berantas berhenti stasiun Papar. Berhenti di sini secara normal ya, menaik atau menurunkan penumpang. Nah, kereta api yang berhenti di sini cuma 3 kereta api, yaitu kereta api lokal, kereta api Doho, lalu ada kereta api Kahuripan dari Blitar tujuan ke arah Condong Bandung, kelas ekonomi, subsidi. Lalu yang ketiga adalah kereta api berantas dari Blitar tujuan Jakarta Pasar Senen, kelas ekonomi eksekutif. Cuma 3 kereta api aja. Sisanya seperti Singasari, Majapahit, Matarmaja, Gajayana, Brawijaya, semuanya melintas langsung. Stasiun Papar ini masih masuk wilayah Kabupaten Kediri ya. Dan setelah stasiun Papar, pemberhentian selanjutnya itu stasiun Kertosono. Kayaknya saya belum ngasih tahu kenapa kereta api berantas bisa ganti rangkaian di kelas ekonominya. Ini ada sangkut pautnya dengan kereta api Majapahit yang berganti rangkaian menjadi ekonomi stainless new generation. Nah, semenjak kereta api Majapahit ganti rangkaian ekonomi stainless new generation, bekas rangkaian kereta api Majapahit ini dihibahkan ke kereta api Matarmaja, teman. Semua ekonominya ini dimutasi ke Dipo Blitar, digunakan kereta api berantas. Nah, lalu rangkaian bekasnya berantas yang ekonomi 106 tempat duduk itu disebar, teman-teman. Ada yang dimutasi ke Dipo Sidotopo dan ada yang dimutasi ke Dipo Bandung. Dimutasi ke Sidotopo digunakan untuk kereta lokal, kereta api penataran Doho ataupun komuter lain Blora Sura. Kalau yang dimutasi ke Bandung itu digunakan untuk kereta api lokal Bandung Raya. Jadi semua kereta bekasnya berantas semuanya dipakai kereta api lokal, teman-teman. Turun kasta banget ya. Ya memang sih, menurutku kereta ekonomi yang jenis 106 tempat duduk itu menurutku sudah seharusnya semuanya digunakan untuk kereta api lokal. Sudah tidak cocok, teman, kereta ekonomi seperti itu digunakan di kereta jarak jauh seperti berantas. Apalagi berantas ini tidak disubsidi, harganya lumayan. Untuk full trip harganya 200 ribuan, teman-teman.
Pada pukul 15.32 awal 1 menit kereta api berantas tiba di stasiun Kertosono. Di stasiun Kertosono ini terdapat pertemuan jalur ya. Jalur yang dari kanan itu dari arah Malang, Blitar, dan Kediri. Sedangkan jalur yang dari arah kiri itu dari Jombang, Mojokerto, Surabaya. Ini ketemunya di sini. Sebelumnya kereta api berantas dari Blitar ke Kertosono melewati jalur Kantong. Sekarang kereta api berantas sudah masuk ke jalur utama. Jalur utama lintas selatan. Oke teman-teman, jam 15.56 terlambat 1 menit kita berhenti stasiun Nganjuk. Stasiunnya ada di sisi sebelah kanan, tapi saya di sebelah kiri aja karena kayaknya ada kereta api melintas langsung teman-teman. Itu sinyalnya berwarna hijau yang arah berlawanan, arah Surabaya. Ini kayaknya ada yang melintas langsung sebentar lagi. Kayaknya saya Argo Wilis teman-teman. Teman-teman, pada pukul 16.21 awal 3 menit kereta api berantas tiba di stasiun Caruban. Nah, sebentar lagi setelah stasiun Caruban ini pemberhentian selanjutnya adalah stasiun Madiun teman-teman. Saya nantinya akan turun di stasiun Madiun, perjalanan kurang lebih 20 menit lagi.
Oke, alhamdulillah kita telah tiba di stasiun Madiun. Loh, teman-teman, ini kok lokomotifnya dilepas di stasiun Madiun? Wah, ada apa ini? Kayaknya ganti lokomotif deh, teman-teman. Tadi kan saya lihat ada lokomotif di sana ya. Kayaknya ganti deh. Karena ini lokomotif Madiun, teman-teman. Lokomotif ini berada di kandangnya sendiri. Itu depo lokomotif Madiun ada di sana. Mungkin pulang ya untuk perawatan. Ya, dapat momen, teman-teman. Kereta api berantas yang saya naiki ganti lokomotif di stasiun Madiun. Jadi untuk saat ini rangkaian berantas tidak ada lokomotifnya. Lokomotifnya dilepas nih. Nah, teman-teman, ini dia lokomotif penggantinya. CC01. Oh, sama-sama depo Madiun, teman-teman. Nah, itu yang ada di jauh sana merupakan lokomotif dinas berantas dari Blitar ke Madiun. Dan yang belakang yang sedang berjalan ini lokomotif pengganti kereta api berantas yang akan berdinas dari stasiun Madiun tujuan Pasar Senen, Jakarta. Wow, jadi sekarang di sana itu sejalur ya. Ada 2 lokomotif tuh. Nah, ini dia lokomotif penggantinya, persiapan gandeng, teman-teman. Oke, ini dia lokomotif pengganti sudah gandeng ke rangkaian berantas. Dan itu lokomotif yang tadi dinas dari Blitar berjalan, teman-teman. Dan mungkin persiapan masuk ke depo ya. Nah, itu dia lokomotifnya. Dan ini lokomotif penggantinya adalah CC01 8906 Depo Induk Madiun. Deponya ada di sana. Memang rumahnya di sini, teman-teman. Ini nomor lamanya CC0178R. Selisih 2 nomor ya sama lokomotif yang tadi. Yang tadi itu 8908, yang ini 8906, teman-teman. Unik sekali. Tapi meskipun berantas ganti lokomotif di sini, saya turun di stasiun Madiun, teman-teman. Nah, ini throttle ini, mungkin press rem ya, untuk mengisi angin, air brake-nya.
Oke teman-teman, kereta api berantas sudah berangkat dari stasiun Madiun. Untuk kesimpulan pada perjalanan kali ini, ekonomi Kemenhub di kereta api berantas menurutku sudah mendingan ya ketimbang sebelumnya. Kereta api berantas menggunakan ekonomi 106 tempat duduk yang adu dengkul banget. Sekarang sudah agak mendingan, sudah lebih longgar, tidak adu dengkul lagi, tapi masih berhadapan teman-teman, masih duduk tegak dan berhadapan dengan orang lain. Untuk AC-nya, menurutku tadi AC-nya tidak terlalu menyebar ya. Di tengah kereta itu dingin, tetapi di kursi saya di ujung itu tidak terasa dingin teman-teman, biasa aja. Dan untuk peredam suara dan guncangan menurutku sudah bagus. Guncangannya tidak terlalu berasa dan peredam suara juga oke. Oke lah teman-teman, sekian untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.